Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiyati dari Prodi PI 4 akan menjelaskan merek, brand, dan pembuatannya. Tugas ini adalah tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Ibu Dwi Nur Aini Dahlan MPD. Apa itu merek dan brand? Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberikan identitas kepada satu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek. Yang pertama, sebagai daya pembeda dari suatu produk, barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya. 2. Sebagai tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa, an indication of origin dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Ketiga, sebagai penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Keempat, sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan atau jasa. Yang kelima, sebagai sarana promosi dalam dunia perdagangan untuk menggambarkan jaminan kepribadian individuality dan reputasi atas suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Keenam, sebagai sarana pengendali pasar. Apa aja tujuan merek? Pertama, identitas untuk memudahkan konsumen dalam membedakan dan mengenalinya saat melakukan pembelian ulang. Yang kedua, alat promosi sebagai daya tarik produk. Yang ketiga, alat untuk membangun citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestise. Yang keempat, alat pengendali pasar baik sebagai market leader atau market follower. Merek yang kuat ditandai dengan yang pertama, dikenalnya suatu merek dalam masyarakat. Yang kedua, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk. Yang ketiga, persepsi positif dari pasar. Yang keempat, kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Jenis-jenis merek. 1. Ada merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan jasa yang lainnya. Cara membuat merek. Yang pertama, tentukan nama merek produk atau usaha. Yang kedua, pilih warna merek yang relevan. Yang ketiga, membuat logo yang menarik. Yang keempat, buatlah maskot. Yang kelima, daftarkan merek Anda secara hukum. Yang keenam, aplikasikan nama merek Anda. Dan yang ketujuh, mulai melakukan pemasaran nama merek. Bentuk merek. Pertama, ada merek nama seperti dicontohkan. Lalu ada juga merek simbol. Atau brand ada satu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Yang kedua, bagaimana cara membuat merek? Yang pertama, tentukan nama merek produk atau usaha. 2. Pilih warna merek yang relevan. 3. Membuat logo yang menarik. 4. Buatlah maskot. 5.